Bisa dengar suara saya? Aisyah, bisa dengar suara saya? Halo? Oke, bisa mbak? Oke, oke, karena sudah pukul segini kita langsung ya mbak. Seperti biasa sebelum memulai kelas, ya selamat malam mbak. Sebelum memulai kelas kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Saya juga nggak tahu mbak, lupa kali ya. Ih, hari Senin kan ya mbak? Jam 9. Iya. Ya udah nggak apa-apa mbak. Privat. Oke, untuk malam hari ini saya akan membahas sedikit tentang soal-soal. Jadi ini kan ada contoh soal ujian nasional tahun 2013 ya. Tahun 2013. Sekarang 2016. Nah, pastinya untuk kejar paket dan sekolah formal pada umumnya itu mungkin ada beberapa perbedaan soal mbak. Nah makanya yang saya bahas malam ini nanti yang sudah kita pelajari dulu. Jadi nanti kalau ada tambahan-tambahan kisi-kisi lain, mungkin saya masih menunggu dari admin ya, menunggu buku modul untuk kisi-kisi uannya, karena pastinya kita pakai yang berbeda dari sekolah-sekolah lainnya. Makanya yang malam ini saya bahas yang sesuai yang kita pelajari dulu. Oke? Kalau misalkan ada yang bingung langsung ditanyakan ya mbak. Nah, misalnya nih, kalau semester kemarin kan kita belajarnya yang saya ajarkan kan tentang makhluk hidup, alat-alat pencernaan, organ-organ manusia, bioteknologi, kemudian tata surya. Cuma ada beberapa sedikit tentang listrik dan magnet. Kalau misalnya nanti ada materi, misal di nomor 1 kan kita kemarin nggak pelajari ya, tapi ternyata sudah dipelajari di semester sebelumnya, sebelum saya mengajar. Nah itu nanti mungkin Mbak Aisyah langsung bilang ya, jadi kita bisa bahas juga. Karena untuk LKS yang mbak-mbak pakai di semester awal pun saya juga belum dapet, jadinya saya belum tahu gitu. Oke. Untuk nomor 1 ini kayaknya nggak ada ya. Nomor 2. Nah ini nomor 3. Nomor 3 ini gampang mbak. Nomor 3 ini gampang. Jadi ini adalah konversi suhu. Mungkin seharusnya ini sudah dibahas di kelas 1. Konversi suhu. Termometer dinding yang menggunakan skala suhu Celcius. Jadi di sini suhu itu ada banyak macam ya. Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah,
Kalau Celsiusnya 30 derajat Celcius, suhu ruangan tersebut sama dengan berapa derajat dalam Fahrenheit? Nah, ini supaya lebih gampang saya tunjukkan langsung. Saya sudah dapat kunci jawabannya. Ini nanti mungkin bisa saya upload untuk pembelajaran, tapi nggak semua nomor pastinya Mbak, karena yang sesuai dengan modul dan modul dan yang kita pelajari kan nggak sama. Jadi nanti kalau mau belajar ini beberapa soal saja, mungkin dari 50 soal cuma 35 atau 30 soal yang sama gitu. Nah, untuk nomor 3 ini tadi kan Celsius ya. Persamaan antara skala Celsius ke skala Fahrenheit itu ada rumusnya seperti ini, 9/5 T plus 32 Fahrenheit. 9/5 T-nya ini diisi suhu Celsius tadi 30 ditambah 32 gitu. Jadi sebenarnya ini ada rumusnya Mbak. Sebenarnya ini ada rumusnya di sini. 9/5 dikali suhu Celsiusnya ditambah 32. Jadi 9/5 dikali 30 itu 54 ditambah 32. Nah, jadilah 86. Jawabannya adalah D. Nah, mungkin penasaran ya, coba di sini kan ada IPA 2A, IPA 2B. Jadi ceritanya sudah beberapa tahun yang lalu soal ujian antara murid yang satu dan sebelahnya itu beda Mbak, makanya dikasih kode A sama B gitu. Jadi soalnya beda, pembahasannya masih sama tapi mungkin angkanya berbeda, ABC-nya beda. Terus misal di paket A soal tentang magnet di nomor 5, di paket B itu nomor 10 kayak gitu. Ya Mbak Aisyah, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, jadi itu tadi contoh konversi suhu. Ini ada juga nomor 3. Ini kuncinya kunci yang A ya kayaknya. Oh iya, kunci yang A saja. Oke, kalau gitu kita bahas yang A saja. Kemudian kalau ada yang tanyakan langsung bilang ya Mbak. Ini nggak ada sama. Nah, ini nomor 13. Maaf, di sini sinyal saya kadang suka ngilang, saya nggak bisa lihat slide-nya yang tadi direkam. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Oke, saya pelan-pelan cek logit ya Mbak. Sekarang ini ada lagi contoh, atau coba saya besarkan dikit ya. Nomor 13. Nomor 13 ini tentang hambatan
tentang hambatan. Kemarin kita pelajari di bab kelistrikan. Nah, jadi ada contoh soal seperti ini. Ada gambar, ini kan susunan listrik ya, susunan rangkaian listrik. Di sini ada tegangannya dalam bentuk voltase, kemudian yang ini adalah ohm. Ohm itu yang tandanya gini tuh, Mbak. Ada di contoh soal di modul. Ya, tandanya seperti ini. Jelek sekali nulisnya. Seperti itu nantinya. Ini ada 4 ohm, 8 ohm, dan 6 ohm. Berdasarkan data pada gambar tersebut, tegangan jepit baterainya berapa? Yang ditanya adalah tegangan jepit, yaitu V. Jadi caranya hambatan total rangkaian tersebut dihitung dulu hambatan totalnya. Hambatan totalnya itu R total. Ini kan R, ini R, ini R. R total 4 tambah 8 dikali 6 per 4 tambah 8 tambah 6. Jadi hambatan yang segaris lurus itu ditambahkan dikalikan dengan hambatan yang tidak segaris, kemudian per jumlah semua hambatan. Hasilnya adalah 72 per 18 sama dengan 4 ohm. Nah, karena untuk mengetahui tegangan jepit ini harus diketahui kuat arusnya dulu, maka dicari kuat arus dulu. Kalau kuat arus masih ingat kan ya, Mbak? Kuat arus itu yang V I R. Kalau kuat arus itu yang I, jadi rumusnya adalah V per R. V-nya ini 12 per R-nya 4R ditambah R yang bawah 2, jadilah 6. 12 per 6 sama dengan 2. Kemudian tegangannya jadi I kali R. I-nya tadi 2, R-nya 4 yang tadi. Nah, 2 kali 4 hasilnya 8. Mungkin nanti kalau di soal ujian nasional kita nggak serumit ini, jadi mungkin nanti disuruh mencari kuat arus. Rumusnya kan I V per R ya. Kalau kuat arus I, rumusnya V dibagi R. Kalau di segitiga seperti ini VIR, karena dicari I-nya ditutup sama dengan VR. Nah, mungkin nanti kayak gitu gambarannya seperti itu. Jadi kita tahu dulu V-nya berapa. Oh, V-nya 12. R-nya berapa? Mungkin nanti cuma diketahui 1 R saja, jadi nggak membingungkan. R-nya 4, misal 4. Oh, berarti 12 bagi 4 sama dengan 3 gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini nomor 14. Ini ada di bab kelistrikan juga. Lampu mobil berhambatan 2 ohm mendapat tegangan listrik 12 volt. Energi yang diperlukan selama 20 menit adalah, jadi yang ditanya adalah energi. Kalau mungkin masih ada yang ingat, rumusnya energi itu simbolnya W ya. Rumusnya energi V kuadrat kali T dibagi R. Ini V kuadrat ya, bukan V2. Dibagi R. Nah, ini adalah cara mencari W ini energi ya. Energi. Nah, yang dicari kan W. V kuadratnya kita tentukan berapa? V kuadrat
V-nya tadi kan 12 ya, 12 dikuadratkan kali 12, 12 kali 12, 12 kali 12, 12 kali 12, lalu dikali lagi T-nya tadi 20 menit. Lalu dibagi dengan R, R-nya 2. Hitung lagi, 12 dikuadratkan itu 144. Dikali, karena ini dalam menit, kita ubah dulu ke detik. Jadinya 1200 detik. Nah, ini dibagi 2. Coba saya hitungkan sebentar ya. Hasilnya 172.800 dibagi 2. 86400 Joule. Berarti jawabannya D. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin nanti ada tipe-tipe soal seperti ini. Ini saya jelaskan sedikit ya, supaya nanti ada gambaran ketika menghadapi soal-soal ujiannya. Ada tipe-tipe soal seperti ini tentang bab kelistrikan. Ditanyakan energi dari sebuah lampu mobil. Energi yang dibutuhkan lampu mobil. Ketika lampu mobilnya ini punya hambatan 2 ohm. Jadi 2 ohm ini adalah R-nya. R. Nah, coba diingat-ingat lagi ya, dibuka-buka lagi video-videonya kemarin. Tegangan listriknya 12 volt. Berarti ini yang V. Energi yang diperlukan selama 20 menit. Berarti waktu itu T. Karena ini masih dalam bentuk menit, 1 menit kan 60 detik. Nah, semua satuan waktu dalam perhitungan IPA itu pasti dalam detik, Mbak. Jadi kalau ada menit kita ubah dulu ke dalam detik. Misalnya di situ diketahuinya jam, juga kita ubah dulu ke dalam detik. Karena 1 menit 60 detik. Kalau 20 menit berarti 20 dikali 60 sama dengan 1200. Makanya kenapa kok di sini jadinya 1200 T-nya. Nah, ini 1200. Ini kan V-nya dituliskan 12 dikuadratkan kemudian dikali T-nya 1200. Mungkin tadi ada yang sedikit bingung, loh kok 1200 bukan 20? Karena yang 20 ini masih dalam bentuk menit, belum kita ubah ke bentuk detik. Lalu kalau sudah dikalikan, dibagi dengan hambatannya R. R-nya 2, 12 dikuadratkan itu 144, dikalikan 1200 dibagi 2, hasilnya seperti ini. Ini yang lebih detail saya tulis di sini. 172.800 dibagi 2, hasilnya 86400 Joule. Jadi jawabannya D. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Ini nanti kita cuma 60 menit ya, Mbak, karena instruksi dari adminnya untuk semester ini atau persiapan UN ini, jadi jamnya cuma 2 pertemuan gitu. Jadi nanti kita cuma 60 menit.
nomor 15. Nah, ini tentang kemagnetan juga. Bentuk dan arah garis gaya magnet yang benar ditunjukkan oleh gambar nomor. Coba kita lihat, perhatikan lagi. Gambar yang pertama ini dua-duanya ke arah kanan. Gambar yang kedua dua-duanya ke arah kiri. Gambar yang ketiga juga dua-duanya ke arah kiri. Kalau gambar yang keempat ke arah kanan dua-duanya. Nah, kita lihat manakah yang benar. Bentuk dan arah garis gaya magnet yang benar ditunjukkan oleh nomor sesuai dengan kaidah tangan kanan, yaitu jika jari-jari yang menggenggam menunjukkan arah arus dan ibu jari, maka yang benar adalah gambar nomor 2 dan 3. Nah, jadi yang benar adalah gambar nomor 2 dan 3, yaitu yang ke arah kiri. Ya, waalaikumsalam, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Lebih baik telat daripada tidak masuk, Mbak. Jadi nggak apa-apa. Oke. Nah, mungkin nanti yang telat atau teman-teman yang tidak sempat masuk bisa langsung lihat videonya ya. Iya, nggak apa, Mbak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Santai aja, Mbak. Mungkin masih sibuk ya. Nah, untuk malam hari ini saya membahas tentang contoh-contoh soal. Jadi biar ada gambaran nanti mengerjakan soal UN-nya seperti apa. Oke, kita lanjut dulu. Ya, silakan yang baru datang langsung mengikuti saja ya, Mbak. Ini ada nomor 17. Kok saya mau kunci? Nomor 17 mana? Nomor 17. Materinya tentang tata surya. Perhatikan skema susunan tata surya berikut. Tata surya yang memiliki ciri berupa cincin yang tampak indah adalah planet nomor. Jadi ini ada gambar tata surya, tapi di situ planetnya dianggap semuanya sama ya. Jadi pakai titik warna hitam-hitam ini. Lalu disuruh mencari planet mana yang memiliki ciri berupa cincin yang tampak indah. Nah, karena bakalan ada soal seperti ini, jadi susunan planet tata surya itu mbak harus hafal di luar kepala ya. Gampang kan ya? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Gitu. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ada 8. Merkurius itu yang paling dekat dengan matahari. Berarti kita ngitungnya dari yang paling dekat dengan matahari. Ini nomor 3 ya. Nomor 3 ini berarti Merkurius. Nomor 5 Venus. Merkurius, Venus, Bumi. Nomor 4 Mars. Nomor 6 Jupiter. Nomor 2 Saturnus. Nomor 1. Oh, berarti yang nomor 1 ini Saturnus. Okay. Planet yang memiliki ciri berupa cincin yang tampak indah itu ya Saturnus ini. Oh, berarti jawabannya yang nomor 1. Coba kita lihat di kunci. Dan jelas adalah planet Saturnus yang berada pada orbit ke-6 dia dari matahari. Lintasan ke-6 adalah planet nomor 1. Ya, benar sekali, berarti jawabannya nomor 1 yang A. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya gini, lalu dilingkari di kertas jawabannya, seret gitu mbak. Oke. Kalau misalkan soal yang dibahas masih belum, langsung tanya ya. Nomor 18 ini kimia, kita belum belajar. 19 juga. Nah, jadi karena kurikulumnya berbeda antara sekolah formal dengan
kejar paket ini, jadi mungkin tidak semua soal-soal kisi-kisi UN ini yang sudah belajar, makanya ada yang berbeda-beda. Nomor 20 ini tidak ada. Nah, ini mungkin dari beberapa deretan nomor 20 tentang 22 tentang zat kimia, nomor 23 ini juga tentang zat kimia, tentang reproduksi makhluk hidup. Ini mungkin kalau misalkan kemarin di semester sebelumnya sudah diajari, boleh langsung dipelajari ya Mbak ya, dipelajari sendiri. Nah, ini ekosistem. Ada mempelajari ekosistem nggak Mbak? Ekosistem ini seharusnya kelas 1. Jadi ekosistem itu hubungan dari beberapa jenis makhluk hidup yang saling tergantungan dalam populasinya. Jadi apabila populasi kelinci mengalami penurunan, maka akibat yang terjadi pada ekosistem kelinci kan ini. Nah, jadi misalkan kelincinya berkurang, yang makan kelinci ini siapa aja? Oh, burung elang sama si harimau. Berarti kemungkinan dalam ekosistem itu burung elangnya dan harimau juga akan mengalami perubahan. Coba kita lihat nomor 26 sebagai contoh ya. Nah, ini penurunan populasi singa dan elang. Nah, jadi jawabannya ini. Karena ini kan kelinci. Kelinci ini makanannya elang. Elang kan makan kelinci gitu maksud saya ya. Singa juga makan kelinci. Jadi kalau kelincinya ini sedikit, otomatis yang dimakan elang ini semakin sedikit juga. Yang dimakan singa ini semakin sedikit juga. Makanya itu kalau kelincinya berkurang, populasi elang dan populasi singa juga ikut berkurang seperti itu. Oke, ini sebagai contoh saja. Iya, nggak apa-apa Mbak Airin. Ya, jadi perlu saya beritahukan ya, untuk malam hari ini, ya semoga mungkin untuk malam hari ini saja, kita pertemuannya cuma 60 menit. Instruksinya dari admin ya, entah kenapa nanti saya tanyakan lagi, mungkin karena kalau 60 menit menurut saya masih kurang ya Mbak. Kasihan yang telat kan, kalau telatnya jam segini kan jadi udah repot masuk, ternyata sebentar lagi kelasnya udah selesai gitu, kasihan. Nah, mungkin nanti saya tanyakan lagi, tapi untuk malam hari ini kita pertemuannya 60 menit saja. Oke, kita lanjut dulu. Tentang organ pencernaan. Ada yang masih ingat? Sudah pernah mempelajari materi tentang organ pencernaan? Oh, ada Mbak. Oke, berarti harusnya masih ingat dong ya. Mungkin semester 1 ya? Nah, di sini ada pertanyaan. Pernyataan yang benar tentang organ pencernaan
enzim atau getah pencernaan yang dihasilkan dan fungsi enzim tersebut. Jadi ini ada tabel. Baris pertama menunjukkan organ pencernaannya apa. Baris kedua ini enzim yang digunakan dalam pencernaan itu apa. Dan baris ketiga ini fungsinya. Mulut lipase, lambung amilase, pankreas, tripsin. Ada yang masih ingat? Hati, renin. Oh ya? Yang lain bisa mendengar suara saya? Cuma Mbak Siti Nuraini aja atau semuanya? Oh, yang lain bisa Mbak? Sudah bisa Mbak Siti Nuraini? Oke. Nah, kita lihat coba di jawabannya nomor 30 ya. Oke. Nah, jadi organ pencernaan mulut itu enzimnya berupa lipase. Ini salah ya. Yang benar cuma satu. Pankreas, enzim yang dihasilkan tripsin, fungsinya adalah mengubah protein menjadi asam amino. Mungkin ada yang pernah dengar tentang asam amino? Ini salah satu sumber energi ya. Itu adalah zat yang dihasilkan oleh pankreas. Jadi kita punya organ pencernaan namanya pankreas itu, dia punya enzim. Enzim itu bentuknya seperti getah gitu, Mbak. Namanya tripsin. Si tripsin ini mengubah protein menjadi asam amino. Gitu. Nah, jadi nanti mungkin ada tipe-tipe soal seperti ini. Kemudian dilanjutkan ini pencernaan. Nah, ternyata ini gambar nefron ya. Nefron itu dalam jantung ya. Proses yang terjadi pada bagian yang ditunjuk oleh huruf S. Ini kurang jelas, kita lihat di kunci coba. Nomor 33. Nah, ini lebih jelas ya gambarnya, yang tadi agak buram. Yang ditunjukkan oleh huruf Z itu ternyata ini. Saluran yang apa ini namanya, Mbak? Menggulung-gulung ini. Ini letaknya di bagian tubuh kita yang fungsinya adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh. Gambarnya agak kurang jelas ya. Nah, ini saja nomor 34 ya. Masih ingat semuanya ya? Jangan sampai lupa, ini adalah tentang sel saraf. Gambarnya kan pasti ingat ya, gampang diingat. Ini gambar sel saraf. Di sini ada huruf M yang menunjukkan ke sebuah bagian. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf M adalah, huruf M ini bisa saya simpulkan ini tuh nefron. Akson itu ya, badan aksonnya. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf M adalah, jawabannya A, mempercepat jalannya impuls. Jadi kalau meneruskan rangsangan dari akson itu fungsinya si dendrit ini pasti meneruskan rangsangan ke neuron lainnya, fungsinya dendrit juga. Ini kan satu neuron. Kalau meneruskan rangsang ke neuron lainnya berarti kan itu fungsi dendrit. Menerima rangsang dari dendrit itu badan sel ini. Jadi kalau yang akson-akson ini fungsinya mempercepat jalannya impuls. Jawabannya A.
Oke, kita lihat lagi apa? Struktur organ tumbuhan. Sudah pernah mempelajari ini, Mbak? Organ tumbuhan? Biasanya paling diperhatikan dalam organ tumbuhan itu ada sel-sel daun, dimana di situ berlangsungnya proses fotosintesis. Sudah pernah dipelajari? Mungkin ada yang ingat atau belum? Huruf R. Oh, sudah ya. Berarti di semester sebelumnya ya. Oke, berarti kita lihat. Ini gambarnya kurang jelas sekali. Langsung aja ke sini. Fungsi bagian yang ditunjuk oleh huruf R. Huruf R ini bagian-bagiannya ini bernama, ini sel-sel dalam batang ya, Mbak. Organ tumbuhan ini kan batang. Nah, ini ada sel-selnya, ini kulitnya. Kemudian ini adalah salah satu bagian yang fungsinya mengangkat zat hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jadi di sini tempat berlangsungnya fotosintesis, berarti ini adalah sel terkecil. Kalau dilihat dengan mikroskop ini baru kelihatan seperti ini. Oh ya, kelas 1 ya, Mbak. Oke. Berarti mulai minggu depan mungkin buku-buku kelas 1-nya dibawa ya, Mbak, dibuka-buka lagi. Dulu dibagikan LKS kan ya. Jadi LKS-nya disiapkan ketika kelas. Jadi ketika kita membahas soal ini, oh itu ada di kelas 1, Miss, ada di kelas 1. Kemudian kalau yang misal nggak ada, ya udah kita lewati, nggak usah kita bahas. Kalau tadi kan ada beberapa yang saya lewati, ternyata sudah ada di kelas 1, berarti kita harus bahas dong gitu. Jadi untuk minggu depan sekalian pas masuk kelas sambil membuka buku LKS-nya ya, atau buku catatan yang kelas 1 kemarin. Oke? Ini tentang struktur organ tumbuhan. Yang perlu diingat mungkin ada proses namanya fotosintesis ya. Itu sudah ada tulisannya, fotosintesis. Ini terjadi di daun. Salah satu prosesnya yang paling gampang diingat, fotosintesis ini pasti mengubah karbon dioksida atau CO2 menjadi oksigen. Nah, mungkin nanti ada tambahan, harus secara begini ditambah ini ya, itu nanti lebih detailnya lagi ya. Tapi yang secara garis besar adalah seperti ini, prosesnya seperti ini. Nah, sedikit saya jelaskan tentang fotosintesis. Mungkin gurunya dulu juga sudah menjelaskan, kalau belum berarti pengetahuan baru. Jadi mbak-mbak mungkin pernah ngerasa ini nggak, kalau kita sedang duduk di bawah pohon gitu ya, pohonnya kan rindang, banyak daunnya. Nah, kalau kita duduk di situ, itu kok rasanya sejuk, seger gitu. Tahu nggak kenapa? Nah, salah satu sebabnya dalam daun-daun tumbuhan itu terjadi proses ini, fotosintesis. Nah, menghasilkan oksigen ini ya dari proses ini, Mbak. Makanya saya jelaskan tadi di sini, proses yang terpentingnya fotosintesis ini mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Nah, karena di daun-daun ini menghasilkan banyak oksigen, makanya kita merasa lebih sejuk, lebih segar gitu ya. Jadi kan oksigennya itu baru diproduksi oleh daun-daun tumbuhan itu dengan proses fotosintesis. Makanya rasanya lebih segar, fresh gitu ya. Jadi sebab itunya adalah benar sekali, Mbak. Sebab sejuk dan freshnya itu adalah proses ini,
fotosintesis. Kayak gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Adaptasi. Ini nih, nomor 36. Respon tumbuhan putri malu bila daunnya disentuh, maka yang dilakukan oleh tumbuhan tersebut adalah daun mengatup karena tekanan turgor naik, membuka karena tekanan turgor naik. Kalau kita sentuh, mengatup atau membuka? Tumbuhan putri malu bila daunnya disentuh, dia mengatup ya. Yang benar mengatup kan? Oh, jadi B dan C ini pasti salah. Jadi kalau jawabnya cepet gini. Mengatup karena apa? Turgornya naik atau turgornya menurun? Nah, mungkin ada yang ingat? Sudah pernah dijelaskan? Ternyata jawabannya adalah karena turgornya menurun. Jadi itu tuh seperti otot gitu ya, ototnya si daun itu, Mbak. Jadi dia menurun, makanya mengatup. Kalau dia membuka, ya semacam otot itu, Mbak. Kalau dalam tumbuhan itu mungkin cuma tumbuhan-tumbuhan tertentu yang mempunyai, seperti putri malu kayak gini. Artinya dia bisa bergerak kan ya, bergerak ketika ada rangsangan sentuhan. Tidak semua tumbuhan kan bisa seperti dia. Nah, kayak gitu. Jadi daunnya mengatup karena tekanan turgor menurun. Kemudian ini kunci ya, ini soal paketnya. Nah, ini ada percobaan fotosintesis. Tidak usah kita bahas, itu terlalu rumit. Ini nomor 38. Adaptasi yang dilakukan oleh beruang kutub pada saat musim dingin tiba. A. Mengumpulkan makanan sebanyak-banyaknya. B. Bermigrasi ke daratan yang tak bersalju. C. Memperbesar evaporasi dari kulit tubuhnya. D. Melakukan hibernasi. Ada yang mau mencoba menjawab? Mungkin coba nebak aja. Ini tapi beruang kutub loh ya, Mbak, bukan manusia. Kalau manusia saat musim dingin tiba, ya mungkin jawabannya yang A. Belum muncul. Oh, mungkin di tempatnya Mbak Sitra ini sinyalnya agak jelek ya, Mbak ya, jadi lama. Loh, Mbak Airin jawab yang mana? Oh iya, mungkin sinyalnya yang jelek ya. Jadi yang mana jawabannya, Mbak Airin? A atau B? Coba kita lihat ya. Nomor 38. Salah. Kalau yang ini kan kita, Mbak, bukan beruang. Adaptasi yang dilakukan oleh beruang kutub, Mbak, pada saat musim dingin tiba adalah yang benar, paling benar ini melakukan hibernasi. Hibernasi itu apa? Ada yang tahu? Ya, mungkin benar sekali. Banyaklah yang tahu hibernasi. Kan kalau saya sih pernah, Mbak. Oh, Mbak Airin belum tahu ya. Jadi hibernasi itu artinya tidur panjang. Kalau beruang ini mungkin bisa sampai berbulan-bulan atau ya berbulan-bulan mungkin. Kalau saya sih pernah juga hibernasi, makanya saya tahu, Mbak. Beruang putih tidur, beruang cantik, Mbak. Oke, jadi jawabannya D ya, jangan salah ya. Adaptasi yang dilakukan oleh beruang kutub pada saat musim dingin. Jadi beruang kutub itu setiap musim dingin, karena dia tinggalnya di daerah yang setiap musim dingin pasti ada salju, makanya setiap musim dingin dia tidur panjang. Biasanya sebelum tidur ini beruang itu mengisi energinya mungkin dengan makan
yang banyak mengandung apa supaya hangat gitu, jadi bisa tidurnya sepanjang itu. Iya benar sekali Mbak. Ini salah satu contohnya saja beruang kutub. Sebenarnya semua hewan-hewan di beruang kutub, mungkin ada beberapa yang nggak tidur Mbak, jadi nggak hibernasi tapi bermigrasi, seperti misalnya penguin. Nah, dia akan melakukan migrasi ke daratan yang tak bersalju, bukan tidur. Jadi yang tidur itu mungkin hewan-hewan yang seperti beruang dan setipenya lah, setipe beruang ya. Oke, kita lanjut ya. Ini dia nomor 39. Nomor 39 ya. Ini tentang persilangan. Nah, dibuka-buka lagi kemarin catatannya UTS ya. UTS-nya kemarin yang sudah dibahas juga. Nanti mungkin bisa jadi ada keluar soal tentang persilangan. Nah, ini saja yang lebih jelas. Tanaman Pisum sativum, ini nama latin ya, nama ilmiahnya ya. Bentuk biji halus ini apa ya? Bentuk biji halus letak bunga di ketiak daun. Disilangkan dengan tanaman sejenis berfenotip bentuk biji keriput, bunga di ujung batang. Halus, jadi biji halus, bunga di daun, biji keriput, bunga di batang. Jadi biji halus, bunga di daun, disilangkan dengan biji keriput, bunga di batang. Yang biji halus, bunga di daun ini dilambangkan dengan H kecil, K kecil. Kalau yang biji keriput, karena keriput ya, jadi dia caranya gini. Nanti bentuk soalnya seperti ini. Jadi dijelaskan ada tanaman begini, bentuknya seperti ini, lalu sudah dikasih simbol. Jadi simbolnya sudah disediakan di soalnya. Simbolnya begini ya, ada dua, satunya besar kecil, satunya kecil. Lalu disuruh mencari jumlah biji keriput letak bunga di ketiak. Pertanyaannya, yang biji keriput, bunga di ketiak. Bunga di ketiak lagi. Bunga di daun. Ketiak daun itu maksudnya ujung hampir atas itu Mbak. Ujung nggak terlalu ujung. Jadi selasanya itu biasanya daun kan ada berbentuk seperti ini. Nah, itu di bagian ketiaknya. Istilahnya sih ketiak, tapi kita anggap aja ya, pokoknya bagian daun di situ. Kan satunya bunganya di batang, satunya bunganya di daun. Sedangkan yang ditanyakan yang bijinya keriput, bunganya di daun. Bijinya keriput ini kita cari tahu dulu. Oh, berarti simbolnya yang H kecil. Kalau bunganya di daun berarti K besar, K kecil. Nah, kita silangkan dulu yang tadi. HK, masih ingat ya, diingat-ingat lagi proses apa ini namanya?
pembuahannya. H besar K besar. Ini kan kalau dijabarkan genotipnya ada H besar K besar, H besar K kecil, H kecil K besar, H kecil K kecil. Kalau yang ini cuma ada satu, karena ya mau dibolak-balik tetap ini H kecil dan A kecil saja. Lalu kita silangkan. Ingatkan caranya, kalau sudah dipisah dua-dua seperti ini, kita silangkan. Ini kita jadikan satu dengan ini. H besar, H kecil, K besar, K kecil. Jadinya gitu. Jadinya ini. Lalu yang ini H besar, H kecil, K kecil, K kecil. Ini kan. Lalu yang ini H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Yang ini H kecil, H kecil, K kecil, K kecil. Yang ditanyakan tadi apa? H kecil, H kecil, K besar, K kecil. H kecil, H kecil, K besar, K kecil. Itu yang ini. Ya kan? Jadi jumlah biji keriput letak bunga di daun atau simbol ini itu adalah seperempatnya. Ini kan 1, 2, 3, 4 1. Berarti dia seperempatnya. Seperempatnya dari jumlah genotip atau jumlah anaknya bunga-bunga itu. Seperempatnya dari 12 berapa? 3. Mungkin nanti biasanya cuma ditanyakan ada berapa perbandingannya. Oh, 1:4, 1/4 ini doang gitu. Oke? Ini tidak terlalu panjang ya prosesnya, cuma sedikit seperti ini. Mungkin nanti tipe soal ujian nasionalnya seperti ini. Jadi yang tidak terlalu membutuhkan waktu banyak untuk mengerjakan gitu, Mbak. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini tadi karena mulainya tadi sudah jam 10 lebih, sekitar seperempatan juga. Untuk hari ini instruksinya dari admin kita belajarnya cuma 60 menit, Mbak. Gitu. Jadi mungkin untuk minggu depan saya tanyakan lagi ya, karena kalau cuma 60 menit itu kan kasihan yang telat ya, Mbak. Kasihan yang telat baru masuk sebentar udah selesai gitu kan. Nah, karena untuk yang malam ini saya perjanjian seperti itu. Loh, kalau settingan waktu itu saya bisa berapa aja, Mbak. Tapi kan tergantung instruksinya berapa. Jadi untuk malam hari ini cuma 60 menit. Nah, karena ya mungkin saya sampaikan lagi ya untuk minggu depan supaya bisa normal 100 menit juga. Lihat di linknya. Iya, di linknya saya masih pakai settingan yang lama, Mbak. Masih ya, memang settingan lamanya kan harusnya 90 menit ya, atau makanya saya 100 menit karena mungkin ada telat masuk dikit, dililik 10 menit jadilah menit ke 100 gitu kan. Nah, untuk malam hari ini kita cukup 60 menit dulu mungkin, karena ya mungkin ada yang sering telat kan, kasihan ya, Mbak ya, kalau baru masuk terus udah selesai aja cuma 20 menit 15 menit masuk kan sayang. Nah, mungkin minggu depan saya usulkan untuk lebih panjang lagi ya, Mbak ya. Oke. Sebelumnya tentang beberapa soal ini tadi ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa kalau minggu depan sambil masuk kelas dibuka buku yang kelas 1 ya, Mbak, sama semester yang pertama kemarin. Oke? Oke. Ini nanti videonya saya upload, mungkin yang ketinggalan bisa mutar videonya lagi. Karena ini soalnya masih ada beberapa. Kita tadi sampai soal 40 ya. Iya, kita tadi sudah soal ke-40 ya. Nanti minggu depan kita bahas soal yang lainnya. Jadi saya cari bahan lagi, soal-soal yang lain, contoh soal yang lain, lalu kita bahas lagi. Atau bisa gini nih, misal mbak ada
materi kelas 1 yang masih bingung, sebelum kelas, jangan sebelum kelas sih, ya mungkin hari apa gitu, sebelum hari Senin gitu bisa. Oh, soalnya ya nanti saya upload aja soalnya ya mbak ya, sama kunci jawabannya. Materi kelas 2 yang energi. Oke, saya catat dulu ya. Materi kelas 2 energi itu fisika ya mbak. Energi itu maksudnya ada ini enggak, hukum kekekalan energi, rumus energi list PLL, iya enggak? Ya, Newton ya. Newton gitu ya, itu namanya hukum kekekalan. Aduh, saya salah ketik. Kekekalan, hukum kekekalan energi itu bunyinya energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Oke, berarti selain itu ada lagi, mungkin kalau ada lagi ya untuk minggu depan mungkin kita bahas soal atau ulas ulang materi kelas 1 dan kelas 2 tentang, pertama tentang energi. Kalau misalkan ada request apalagi yang masih kesulitan, disampaikan sebelum hari Senin ya mbak. Makanya jangan pas hari Senin saya sudah siapkan materi ini, ternyata requestnya materi ini gitu kan, terlalu mendadak. Jadi sebelum hari Senin boleh disampaikan apa yang mau dibahas di materi kelas 1-2 yang masih bingung gitu. Oke, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Mohon maaf kalau misalkan cuma sebentar ya, jadi masih kurang sebenarnya waktunya. Oke, terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Ujiannya sukses. Selamat istirahat. Besok bisa beraktivitas lagi. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, silakan berdoa dulu. Ya, iya nggak apa-apa mbak. Iya nggak apa-apa mbak Sinura, ini santai aja mbak. Tadi mbak siapa ya? Oh, tadi Mbak Aisyah datang kok. Mbak Aisyah tadi datang awal tadi. Iya, apa Mbak? Oke, silakan.